Baik, di sini saya akan menghitung tingkat bunga dari brosur yang telah saya sediakan, yaitu penjualan motor. Di sini total pinjamannya sebesar 16.890.000, DP-nya sebesar 1.700.000, A-nya sebesar 1.654.000, dan N-nya itu 12. Sekali pembayaran langsung saja kita hitung. Di sini saya menggunakan Excel karena caranya yang praktis dan nanti hasilnya lebih akurat. Di sini saya sebenarnya sudah saya jawab ya, sudah saya kerjakan, tapi saya akan menjelaskannya lagi supaya kita lebih mengerti. Nah, di sini sudah diketahui total pinjaman dan DP-nya, dan cara untuk mengetahui sisa pembayaran atau P-nya yaitu total pinjaman itu kita kurang dengan DP-nya. Seperti ini. Kita enter kan. Nah, kemudian kanalnya tadi sudah dapat dan N-nya kan. Kemudian di sini kita mencari nilai PV-nya yang lebih besar dan lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan, atau ini nilai P14 dan P2-nya ini kita cari yang lebih besar dan lebih kecil dari P-nya, tetapi yang mendekati si P-nya ini yang lebih dekat, seperti itu. Nah, kita mencari tingkat bunga apa yang bisa menghasilkan si P1 dan P2 nya ini lebih besar dan lebih kecil dari si P nya. Di sini saya menggunakan I1 yang sebesar 0,045 dan 0,05. Nah, rumus untuk mencari P1 nya itu si A nya dikali dengan 1 dikurang Fn. Fn itu rumusnya 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. Nah, di sini si A nya kita kali dengan 1 dikurang 1 ditambah si I nya, kemudian kita pangkatkan min 12, kemudian kita bagi dengan si I nya lagi. Nah, begitu pula dengan P2, caranya sama ya, tapi yang diganti di sini si I2 nya karena ini untuk mencari P2. Nah, seperti yang kita lihat hasilnya, si P1 lebih besar dari si P nya, dan si P2 ini lebih kecil hasilnya dari si P nya juga. Nah, kemudian untuk mencari I nya itu rumusnya itu ini, tapi karena ini kita mengerjakan melalui Excel, maka langkahnya seperti ini. Kita cari, kita kurangkan dulu I1 nya dengan I2 nya, maka akan menghasilkan min 0,05. kemudian kita kurangkan si P nya dengan P2 nya seperti ini, kemudian P1 kita kurangkan dengan P2 seperti ini, kemudian P kurang P2 ini kita bagi dengan P1 sama kurang P2 yang ini ya, yang ini. Nah, hasilnya 0,4 sekian. Kemudian nilai yang di atas ini kita kalikan dengan I1 kurang I2 nya yang ini ya. Kita bagi maksudnya. Iya, kita kalikan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan I-nya, karena kita sudah mencari ini kan, sebenarnya ini pindah ruas ya. Kalau dikerjakan secara manual, si ini pindah ruas, kemudian kita tambah dengan yang ini, maka dia dijumlahkan dan hasil I-nya itu yaitu 0,248 seperti itu. Nah, kemudian kita mencari saya akan menghitung atau mencari atau membuat ya tabel amortisasinya. Oke. Di sini hasil yang telah saya kerjakan tadi juga ya, supaya lebih gampang nantinya. Di sini juga sudah saya kerjakan tabel amortisasinya, tapi saya akan menjelaskan ulang. Nah, di sini jumlah pembayarannya itu ya ini total pinjamannya sendiri ya kan. Mohon maaf, sisa si A nya angsurannya di jumlah pembayaran.
Nah, semua di sini sama ya. Kemudian di sini sisa pinjaman itu si P-nya. Nah, yang lebih dulu kita cari yaitu pokok yang dikembalikan. Rumusnya itu A dikali Fn. Si A nya ini, yang ini kan, kita kali Fn sesuai rumus yang tadi, yaitu 1/1 ditambah si I nya, kemudian dipangkatkan dengan N nya, maka hasilnya 965.000 sekian. Nah, di sini fungsinya itu kita kunci ya, yang ini si I nya kita kunci biar nanti gampang, jadi nggak perlu menghitung lagi ke bawah, sisa kita tarik saya ke bawah dan hasilnya nanti bakal seperti ini. Jadi nggak perlu repot lagi, sisa mencari nilai yang di atas, maka nilai yang ke bawah itu mudah kita dapatkan. Nah, di sini seperti yang kita lihat sampai 12 ya tabelnya, karena 12 kali pembayaran. Kemudian untuk mencari bunga yang dibayar itu tinggal mengurangkan jumlah pembayarannya dengan pokok yang dikembalikan. Kita enter saja, dan dengan cara yang mudah pula, ini sisa kita tarik saja ke bawah, maka hasilnya nanti ini kan sudah saya hitung ya, tapi kalau ini masih kosong terus kita tarik ke bawah, itu hasilnya bakal dapat seperti ini dengan mudah ya. Ini keunggulan Excel ya, caranya lebih mudah untuk menghitung. Kemudian untuk sisa pinjamannya itu sisa mengurangkan si P nya ini dengan pokok yang dikembalikan seperti ini. Kemudian ini ya, begitu pula seterusnya, sama seperti cara yang tadi, sisa kita tarik saja turun, maka hasilnya akan kita dapat seperti itu. Tabel amortisasi ini juga sangat mudah ya, tidak terlalu repot ya, sesimpel ini. Kemudian untuk tabel dana pelunasan, nah di sini lagi-lagi saya sudah menghitung agar penjelasannya singkat ya, karena kalau saya masih membuat tabelnya, masih menghitung sana sini, bakal menguras banyak waktu. Jadi di sini di tabel dana pelunasan yang perlu kita cari itu I dana pelunasannya. Nah, di sini si ini saya tambahkan 2% ya, atau 0,02. Nah, kemudian SN nya itu kita cari rumusnya si SN itu 1 ditambah si dana pelunasan, kita pangkatkan dengan si N nya, kemudian kita kurangi dengan 1, kemudian kita bagi dengan dana pelunasannya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian D nya itu mudah, si P nya atau yang ini ya kan sama saja, kita bagikan dengan SN nya. Nah, setelah itu pembayaran bunga itu kita dapat dari si P nya ini kita kali si dana pelunasan ini kita kalikan dengan P nya. Di sini pembayaran bunganya tetap sama ya, kita tinggal copy saja turun, pembayaran bunganya tetap sama guys, jadi nggak berubah. Kemudian untuk depositonya di sini yang sudah saya kerjakan juga sama, tapi cara mendapatkan depositonya itu ya dari sini, si D nya yang ini kan yang sudah dihitung, depositonya juga tetap sama. Nah, di sini masih kosong karena untuk yang kolom yang ini ya, baris yang ini di kolom bunga dari dana pelunasan, karena di sini jumlah dana pelunasannya sama dengan depositonya. Nah, yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu si jumlah dana pelunasan.
Nah, oh iya, bunga dari pelunasan dulu. Kan di sini kita udah cari dapat jumlah dana pelunasannya, kita baca untuk bunga dari dana pelunasannya itu kita kalikan dana pelunasannya dengan jumlah dana pelunasan di atas. Nah, di sini untuk lebih mudah kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Ya, kita akan dengan mudah mendapat hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk jumlah dana pelunasannya. Nah, rumusnya itu si D-nya ini kita tambah dengan bunga dari dana pelunasan, kemudian kita tambah dengan jumlah dana pelunasan yang nilai di atasnya ya, yang ini. Nah, kita enter, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik saja juga seperti cara yang tadi itu untuk mendapatkan hasil yang lebih mudah. Nah, lagi-lagi di sini sampai 12 ya, kan di sini 12 kali pembayaran, jadi tabelnya sampai 12 saja. Nah, kemudian kita masuk dalam kolom jumlah pinjaman bersih. Rumusnya yaitu jumlah pinjaman bersihnya atau si P-nya ini kita kurangkan dengan jumlah dana pelunasannya. Nah, maka hasilnya seperti ini sampai kita tarik turun ke bawah seperti ini, dan sampai hasilnya 0 seperti ini. Kan di sini 12 kali pembayaran, jadi sampai kita dapat nolnya, sampai berapa sampai habis ya kita membayar bunganya atau total pinjaman kita, cicilan kita, seperti itu. Mungkin sesingkat ini penjelasan dari saya, mungkin agak terlalu terburu-buru ya karena durasi, dan semoga video ini membantu untuk kita yang belum mengerti cara mencari tingkat bunga, tabel amortisasi, dan tabel pelunasannya. Meskipun penjelasannya yang singkat, namun semoga kita bisa memahami dengan saya memperlihatkan rumus-rumus dari Excelnya. Terima kasih, semoga membantu.